18.000 ton daging India banjiri Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian dari penugasan Bulog untuk mengimpor 100.000 ton daging kerbau beku tahun ini. Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan daging kerbau impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan lebaran nanti. Daging kerbau impor itu akan dijual sampai ke konsumen dengan harga Rp85.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Daging kerbau tersebut akan tersedia di pasar tradisional dan retail modern dengan kemasan yang sudah diberi label harga eceran tertinggi sehingga pedagang tidak bisa menjual dengan harga tinggi. Kabar baik untuk daerah penghasil sawit. Pasalnya, pemerintah berjanji akan mengguyur Rp3,4 triliun untuk daerah penghasil sawit. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan memberikan dana bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang 2023 dan Kesepakatan Panja. Dana bagi hasil atau DBH akan dibagikan kepada 350 daerah, termasuk 4 daerah otonomi baru, Papua. Rencana awalnya DBH ini disalurkan mulai Mei 2023, namun Sri Mulyani menyebutkan penyaluran tahap pertama akan mundur ke Juni 2023. Pada tahun 2023, penyaluran DBH seluruhnya berdasarkan dari APBN dan tidak bersumber dari pungutan ekspor. Anak Soeharto ditagih utang Rp2,37 triliun. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara, Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kembali memanggil Tommy Soeharto selaku pengurus PT Timor Putra Nasional (TPN) terkait penyelesaian utang ke negara senilai Rp2,37 triliun. Selain Tommy, Satgas BLBI juga memanggil Roni Hendarto, Rono Wicaksono yang juga pengurus TPN. Pemanggilan tersebut dikeluarkan pada 30 Maret 2023 dan ditandatangani Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban. Surat pemanggilan itu dialamatkan ke kediaman Tommy Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, dan Roni di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keduanya diminta menghadap Satgas BLBI pada 17 April 2023 di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Pemanggilan Tommy Soeharto dan rekannya sudah merupakan yang kesekian kalinya dan pemanggilan dilakukan berkaitan nominal utang perusahaan anak Presiden Soeharto itu yang mencapai Rp2,61 triliun. Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan eceran secara tahunan akan meningkat pada Maret 2023. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Real (IPR) Maret 2023 sebesar 215,2 atau tumbuh 4,8% secara tahunan. Peningkatan terjadi pada seluruh kelompok, terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, barang budaya dan rekreasi, serta makanan, minuman, dan tembakau seiring dengan periode bulan Ramadan. Strategi potongan harga yang dilakukan retail serta kelancaran distribusi yang mendorong peningkatan permintaan domestik. Sementara itu, BI mencatat beberapa kelompok barang masih dalam fase kontraksi, diantaranya suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, dan bahan baku kendaraan bermotor. Kabar tak sedap datang dari Dana Moneter Internasional atau IMF. IMF memperkirakan ekonomi global di tahun 2023 ini akan tumbuh 2,8%, turun dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 3,4%. Dalam rilis World Economic Outlook, IMF disebutkan, negara-negara maju diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan yang sangat nyata dari 2,7% pada 2022 menjadi hanya 1,3% pada tahun 2023. IMF juga memperkirakan pertumbuhan global sebesar 3% pada 2028 mendatang. Ini menjadi prospek pertumbuhan 5 tahun terendah sejak World Economic Outlook pertama kali diterbitkan pada tahun 1990 silam. Negara-negara di dunia berjuang melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Di sisi lain, inflasi yang tinggi membuat bank sentral di seluruh dunia berlomba-lomba menaikkan suku bunga acuan yang berdampak pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global.